Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana yang sudah kita hidupi Bapak Ibu, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari sejenak kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu 17 Desember 2022, diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 37 kalau di Alkitab Bahasa Indonesia, dan ayat 34 di Bible Bahasa Batak. Daniel 4 ayat 37 dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Di bahasa Batak Daniel 4 ayat 34, dibaini au Nebukadnezar mamuji-muji pati bulhon dot mangalehon hamuliaon tu raja nda di surgoi ai saluhut pabahinanna hasitongado jela akka lapangna hati goran jela terbahesa do pajepolhon menangise na marpangalahohon hajukaton. Demikian firman Tuhan. Aku memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, satu hal yang sangat mendasar dalam pertumbuhan kerohanian setiap orang percaya adalah pengakuan, penghayatan akan adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya dalam hidup keberagamaan, pertumbuhan religiusitas, hidup keberagamaan dilihat dari intensitas, dari hubungan seseorang dengan Tuhan, Sang Pencipta kehidupannya. Saudara-saudaraku, bagi setiap orang percaya, hal ini harus selalu diperjuangkan, harus selalu dipelihara. Demikian juga umat Israel di sepanjang hidupnya. Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa itu sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam setiap situasi kondisi yang sedang mereka hadapi, yang sedang mereka lakoni, pertanyaannya ialah bagaimana mereka hidup dalam campur tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan senantiasa berperan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudaraku, sesungguhnya penulisan kitab Daniel juga ada hubungannya dengan itu. Penulis kitab Daniel ini hendak membuktikan bahwa Tuhan Allah
yang dipercayai oleh umat Israel juga berkarya tidak hanya di negeri Israel, tetapi juga di luar Israel. Itu sebabnya di kitab Daniel ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya, memelihara, membimbing, dan memberkati umatnya di negeri asing, di Babel, ketika orang Israel Selatan atau Yehuda terbuang ke Babel tahun 587. Karya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan ternyata tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Ternyata tidak bisa diukur dengan ukuran logika manusia. Tuhan Allah boleh juga memakai raja-raja bangsa lain untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kebesarannya di tengah umat pilihannya. Saudara-saudaraku, hal seperti itulah yang mau ditegaskan oleh kitab Daniel ini, termasuk nas kita hari ini. Israel Selatan atau Yehuda sedang terbuang ke Babel. Kelas menengah ke atas, itu hanya termasuk para kalangan atas, tokoh-tokoh mereka ikut diangkut ke pembuangan ke negeri Babel, dan mereka di sana dipaksa bekerja untuk bangsa penjajah, yaitu untuk Babel. Bapak Ibu, sebagaimana layaknya sebuah kerajaan, maka setiap raja selalu mencari kebesaran untuk dirinya sendiri, kehormatan, kemuliaan untuk dirinya sendiri. Maka kultus individu adalah satu hal yang mutlak. Demikian juga dalam kitab Daniel ini. Raja yang berkuasa di Babel, yaitu Nebukadnezar, juga selalu berusaha menjaga kekuasaannya, kedudukannya sebagai penguasa tertinggi di negeri itu. Itu sebabnya menghormati raja, taat kepada raja, patuh terhadap titah raja adalah hal-hal yang mutlak adanya, yang tidak bisa dikompromikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagaimana cara Tuhan berkarya di negeri asing? Daniel, salah seorang tokoh Israel yang tetap setia kepada Tuhan, bersama dengan teman-temannya, mereka bekerja di istana raja, tetapi kesetiaan mereka terhadap Tuhan tidak ada tawar-menawar. Mereka selalu setia kepada raja. Di satu sisi, mereka bekerja dengan sangat baik, hampir tanpa celah. Seiring dengan prestasi kerja, maka Raja Nebukadnezar memberikan jabatan yang tinggi kepada mereka. Saudara-saudaraku, hal ini tentu menjadi persoalan bagi orang lain yang ada di sekitar mereka, apalagi yang tidak satu bangsa dengan mereka. Menjadi persoalan bagi mereka ketika mereka melihat orang-orang Israel ini memiliki posisi yang tinggi, posisi yang baik, padahal mereka sesungguhnya adalah jajahan. Mereka adalah saingan, musuh yang harus dihancurkan.
Itu sebabnya pada waktu itu para kompetitor mereka, orang-orang yang tidak senang, yang iri dengan keberadaan mereka, selalu mencari cara, mencari celah untuk menjatuhkan mereka. Segala usaha mereka pakai, tetapi sayang sekali mereka tidak menemukan celah untuk menjatuhkan Daniel dan kawan-kawannya. Akhirnya mereka tahu caranya, yaitu memanfaatkan kesetiaan Daniel dengan kawan-kawan terhadap Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel, yang tidak ada kompromi, yang tidak ada tawar-menawar. Bapak Ibu seolah-olah menjadi pahlawan. Mereka pun segera mengusulkan kepada Raja Nebukadnezar agar segera dibuat titah semua orang yang berada di bawah kuasa raja, wajib hukumnya harus tunduk, harus patuh, dan harus menyembah raja. Siapa yang tidak mau menyembah raja, maka harus dihukum mati. Bapak Ibu, usulan seperti ini bagi seorang raja termasuk Nebukadnezar adalah usulan yang sangat baik. Ini sesuai dengan tabiat seorang raja, mencari kekuasaan, kebesaran, kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ini jalan yang sangat baik untuk mewujudkan kultus individu. Maka segera titah dikeluarkan, semua orang yang berada di bawah kuasa raja harus menyembah raja. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudaraku? Benar apa yang ada di pikiran para musuh Daniel dan kawan-kawan. Mereka tidak mau menyembah raja karena mereka hanya menyembah Tuhan Allah yang mereka percayai. Ketidakpatuhan mereka ini segera ditangkap oleh musuh-musuhnya, dan mereka pun segera melapor kepada raja bahwa ada orang yang melanggar titah raja. Maka Bapak Ibu, sesuai dengan titah raja, Daniel dan kawan-kawan harus dihukum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, cerita-cerita yang sudah banyak beredar, cerita di kitab Daniel ini, di mana pada akhirnya mereka dimasukkan ke gua singa. Tetapi di sana mereka selamat, sedikit pun mereka tidak ada terganggu. Dan akhirnya mereka pun keluar dari sana dengan selamat, karena ada Tuhan Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi mereka. Bapak Ibu, keselamatan yang diperoleh oleh Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Mesak, Abednego, dalam nas kita, dalam kitab Daniel ini sebenarnya merupakan bukti bahwa Tuhan Allah senantiasa memelihara umatnya, termasuk di negeri asing. Saudara-saudaraku, karya besar Tuhan yang terjadi melalui orang-orang yang percaya kepadanya ternyata berefek tidak hanya kepada umat Israel, tetapi termasuk juga kepada Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, Abednego?
dilihat langsung oleh Raja Nebukadnezar. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang tidak bisa ditandingi oleh ilah lain. Itu sebabnya dalam nas kita luar biasanya Bapak Ibu, Nebukadnezar sendiri memberikan pengakuan. Ada sebuah confession, sebuah pengakuan dari Nebukadnezar bahwa dia juga ikut memuji, ikut meninggikan dan memuliakan Raja Sorga. Raja Sorga yang dimaksud di sini ialah raja yang disembah oleh orang Israel. Dan Nebukadnezar juga mengaku bahwa Raja Sorga ini adalah raja yang selalu benar dalam perbuatannya dan yang selalu berbuat adil dan sanggup merendahkan orang-orang yang berlaku congkak. Bapak Ibu, tentu apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar ini sangat mengejutkan pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya apa yang tidak mungkin terjadi kalau Tuhan Allah yang bertindak, kalau Tuhan Allah yang berkarya. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar ini mau mengatakan bahwa semua ciptaan, seluruh umat manusia sesungguhnya harus tunduk, harus menyembah hanya Tuhan Allah Sang Pencipta. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, inilah nas renungan untuk kita hari ini di masa-masa Advent ini. Maka Bapak Ibu, sebagaimana pengakuan Nebukadnezar di sini, ini juga harus menjadi pengakuan kita juga. Mari kita mengaku Bapak Ibu bahwa kita harus selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Membangun, memelihara hidup yang senantiasa mampu bersyukur, mampu memuji Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena begitu besar kasih Tuhan akan kehidupan kita. Tentu kita punya persoalan, kita punya tantangan, kita punya kesulitan. Tetapi semuanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan kita, saudaraku, untuk tidak memuji Tuhan. Di masa-masa Advent ini, mari bersihkan hati untuk selalu hidup bersyukur dan memuji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kita juga dituntut untuk senantiasa meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan dan menjadi prinsip hidup dari Yohanes Pembaptis sebenarnya harus kita hadirkan ulang juga di masa Advent ini. Dengan segala kerendahan hati, Yohanes Pembaptis berkata, Dia yang akan datang, Yesus Sang Juru Selamat, Dialah yang lebih besar. Kita juga Bapak Ibu harus berkata seperti itu. Dengan segala kerendahan hati, Tuhanlah yang kita tinggikan, bukan diri kita sendiri. Maka tidak ada alasannya Bapak Ibu untuk berlaku congkak, untuk selalu membesarkan diri sendiri, untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri.
karena hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Nas ini juga mau mengajak kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Jalan Tuhan yang selalu benar dan adil. Perbuatannya yang menegakkan keadilan. Haruslah kita junjung tinggi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan senantiasa berbuat adil, senantiasa bertindak benar, maka kini saatnya Bapak Ibu, kita membenamkan diri dengan segala kerendahan hati berjalan di belakang Yesus, mengikuti jejak Yesus Sang Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu membiasakan hidup benar dan memperjuangkan keadilan, di mana setiap orang berhak menikmati hidupnya, berhak memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga kita semua boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di masa-masa Advent ini, maka kita juga harus selalu menumbuh kembangkan sebagaimana filosofi yang boleh kita ambil dari lilin. Lilin yang membawa terang menjadi sumber terang ketika lilin itu sendiri hancur atau berubah bentuk. Apa artinya itu Bapak Ibu? Agar kita hidup dalam terang dan membawa terang itu sendiri, kita harus rela berkorban. Kita harus rela untuk merendahkan diri kita. Dan kita hanya meninggikan Tuhan Allah, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat bekerja, selamat menjalani masa Advent. Biarlah penantian kita akan Yesus yang lahir dalam hati kita, penyemangat kehidupan kita, memberikan kita motivasi untuk selalu hidup dan bertindak benar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.